Perkenalkan, nama saya Arsy. Selamat datang di channel saya yang membahas seputar konspirasi, teknologi, politik, ekonomi, dan game. Topik kali ini yang ingin kita bahas adalah seputar konspirasi. Pernahkah kalian mendengar atau mengetahui konspirasi? Konspirasi selalu dikaitkan dengan hal negatif ataupun suatu hal yang tidak nyata dan dilebih-lebihkan. Bisa dibilang kebalikan dari suatu fakta. Meski memiliki empiris dan fakta data kredibel, namun ada juga pro dan kontra. Cuman kali ini, saya akan informasikan kepada kalian untuk sebagai bahan pembelajaran atau diskusi bersama. Bukan untuk mencari apa yang benar dan memperdebatkan hal tersebut. Maka dari itu, langsung saja kita mulai pembahasannya. Teori konspirasi dan mitos, sebuah narasi sejarah dan psikologi. Dalam bayang-bayang sejarah, teori konspirasi telah menjadi bagian dari perjalanan manusia. Apa yang membuat teori ini begitu memikat? Mengapa banyak yang mempercayainya? Dan bagaimana asal-usulnya? Temukan jawabannya dalam perjalanan ini. 1. Asal-usul teori konspirasi. Teori konspirasi telah ada sejak zaman kuno. Dalam mitos-mitos awal, manusia mencoba menjelaskan fenomena yang tak terjangkau akalnya dengan kisah dewa dan makhluk gaib. Namun, seiring berkembangnya peradaban, teori konspirasi mulai menyasar manusia. Di abad pertengahan, kelompok seperti kesatria Templar atau penyihir menjadi sasaran teori ini. Mereka dituduh bersekongkol melawan tatanan dunia. Memasuki era modern, teori konspirasi mengambil bentuk yang lebih politis. Illuminati, Freemason, hingga teori tentang revolusi Prancis menjadi contoh bagaimana teori ini digunakan untuk menjelaskan perubahan besar yang sulit dipahami masyarakat. Kini, di era digital, teori konspirasi tak lagi terbatas pada lingkup lokal. Narasi ini menyebar secara global dalam hitungan detik. 2. Mengapa banyak yang percaya? Lalu, apa yang membuat teori konspirasi begitu meyakinkan bagi banyak orang? Jawabannya ada dalam psikologi manusia. Pertama, manusia selalu mencari makna. Dalam situasi penuh ketidakpastian, teori konspirasi menawarkan penjelasan sederhana untuk dunia yang rumit. Kedua, teori ini memberikan rasa kontrol. Dengan percaya bahwa ada pihak tertentu yang mengatur segalanya, manusia merasa dunia lebih mudah dipahami. Ketiga, ada kebutuhan untuk merasa istimewa. Mempercayai teori konspirasi memberi kesan bahwa kita tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Namun, tak hanya psikologi, ada juga faktor sosial dan budaya. Ketidakpercayaan terhadap institusi, polarisasi masyarakat, dan komunitas daring menjadi katalis penyebaran teori konspirasi. Media sosial mempercepat proses ini dengan algoritma yang memprioritaskan konten viral, bukan konten yang benar. 3. Efek kognitif dan teknologi. Efek kognitif juga berperan besar. Bias konfirmasi membuat kita mencari informasi yang mendukung keyakinan kita dan mengabaikan fakta yang bertentangan. Efek ini diperparah oleh ilusi bahwa peristiwa besar harus memiliki penyebab besar pula. Di era teknologi, teori konspirasi semakin berkembang. Komunitas daring menjadi tempat di mana ide-ide ini saling menguatkan. Disinformasi yang disengaja oleh pihak tertentu menambah kompleksitas, menciptakan narasi yang tampak kredibel namun sebenarnya palsu. Mari kita lihat beberapa contoh. Serangan 9/11 yang memunculkan banyak teori tentang siapa sebenarnya dalangnya. Atau pandemi COVID-19 dengan klaim tentang asal-usul virus yang dirancang untuk menimbulkan ketakutan global. Semua ini mencerminkan bagaimana teori konspirasi berkembang dari rasa takut dan ketidakpastian. Teori konspirasi adalah cerminan dari cara manusia mencoba memahami dunia. Di satu sisi, mereka mencerminkan kreativitas dan rasa ingin tahu. Di sisi lain, mereka menunjukkan kerentanan kita terhadap informasi yang salah. Penting bagi kita untuk tetap kritis dan memisahkan fakta dari fiksi. Karena di balik setiap teori, ada manusia yang mencari makna, kebenaran, dan keadilan dalam dunia yang penuh misteri. Jika ada yang ingin didiskusi atau ingin mendalami informasi di atas aku, akan buatkan untuk kalian untuk menjadi bahan pertimbangan dan diskusi dari perspektif condong ke konspirasi dan perbandingannya dengan yang kita ketahui selama ini.
agar lebih memahami bagaimana cara pandang konspirasi di kehidupan kita. Sekian dari saya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Saya Arsi, dan ini adalah kisah tentang teori konspirasi dan mitos. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.